Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas taqsimu khabaril ahad binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Pembagian hadis ahad. Kemarin kita sudah membahas hadis ahad. Ada hadis ahad itu ada yang masyhur, ada yang aziz, dan ada yang gharib. Kemudian pembagian kita pada kali ini adalah sudut pandang kita pada pembahasan kali ini adalah hadis ahad ditinjau dari kuat atau lemahnya hadis tersebut. Maka pembahasan kita ketika membahas hadis ahad dalam sudut pandang kekuatannya atau kelemahannya, maka dia terbagi menjadi dua. Pertama adalah hadis makbul atau hadis yang diterima, dan yang kedua adalah hadis mardud, hadis yang ditolak. Hadis makbul adalah ma tarajjaha sidqul mukhbiri bih. Hadis makbul yang diterima adalah sebuah hadis yang kejujuran orang yang menyampaikan hadis tersebut, artinya perawinya itu jujur. Ya, jujur. Karena perawinya jujur, maka hukum hadis ini, hadis makbul yang diterima ini adalah wujubul ihtijaji wal amalu bihi. Setiap hadis ahad, baik dia masyhur atau dia aziz atau dia gharib, masyhur, aziz, gharib, yang dia termasuk makbul, maka dia boleh dijadikan hujjah, baik hujjah dalam akidah, atau dia hujjah dalam fikih, atau dia hujjah dalam tasawuf dan yang lain sebagainya. Hujjah dalam bersyariat, hujjah dalam bertarikat, dan hujjah dalam berhakikat. Sebaliknya, jika hadis itu adalah hadis ahad yang mardud, yang ditolak, yakni setiap hadis malam yatarajjah sidqul mukhbiri bih, yakni sebuah hadis yang perawinya tertuduh atau perawinya tidak jujur. Maka jika ada hadis ahad, baik dia masyhur atau dia aziz atau dia ahad yang dia mardud, ditolak, maka hukum pengamalannya adalah la yuhtaju bih, tidak boleh dijadikan landasan dalam berakidah, dalam berfikih. Oke. Wala yajibul amalu bih, dan juga tidak wajib mengamalkannya. Nah, ini sangat berbeda dengan hadis makbul. Oke. Baik hadis makbul dan hadis mardud ini mempunyai bagian masing-masing. Oke, pertama kita akan membahas seputar aqsamul maqbul, pembagian hadis yang diterima. Hadis yang diterima ini yang dia adalah sidqul mukhbiri bih, perawi yang jujur, sehingga wujubul amali wa ihtijaju bih, dia dijadikan hujjah dalam bersyariat, bertarikat, dan berhakikat, berfikih, berakidah, dan bertasawuf. Itu adalah pertama, hadis makbul ini ada yang sahih li dzatihi dan ada sahih li ghairihi. Kemudian ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Kemudian hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih li dzatihi, ya. Hadis sahih li dzatihi itu kata sahih itu adalah artinya adalah diddus saqim, sehat itu artinya lawan dari sakit, ya. Sedangkan secara istilah sahih itu adalah mattasala sanadu, jika dia adalah hadis sahih li dzatihi, ya. Hadis yang sanadnya bersambung mulai permulaan
sampai akhir periwayatan. Bersambung. Dari Imam Bukhari bersambung sampai Sayyidina Rasulullah. Dari Imam Muslim bersambung sampai Rasulullah. Dari Imam Sunan dari Sunan Abu Daud bersambung sampai Rasulullah. Dari Imam Tirmidzi bersambung sampai Rasulullah. Binaqlil adli tamil dhabidi, yang ditransfer dari Sayyidina Rasulullah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada tabi'in, sampai nanti ditulis oleh para penulis kitab hadis, itu perawinya adalah bersifatnya adalah adil. Apa itu adil? Nah, akan kita bahas nanti. Yang selanjutnya damid dhabidi, kecerdasannya sempurna. Ya, kecerdasannya sempurna artinya ada kecerdasan yang tidak sempurna, cerdas tapi tidak sempurna. Nah, yang kedua, an mislihi ila muntahahu. Hadis yang syaratnya bersambung dari Rasulullah kepada tabi'in, dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian ditulis oleh para penulis kitab hadis. Perawinya adil, kecerdasannya sempurna, mulai permulaan sanad sampai akhir sanad, min ghairi syududin, dan kemudian matannya, hadisnya. Kalau perawinya sanadnya harus adil dan tamil dhabit. Kemudian kalau matannya, redaksi hadisnya tidak syudud. Apa itu syudud? Akan kita bahas. Wala illatin, dan tidak mengandung ilat, penyakit. Nah, inilah yang disebut dengan hadis sahih lidzatihi. Nah, akan kita bahas apa sih yang dinamakan dengan ittisalus sanad adalah inna kulla rawin min ruwatihi qad akhadahu mubasyaratan amman fawqahu min awwalis sanadi ila muntahahu. Yang dimaksud dengan ittisalus sanad yang menjadi syarat pertama dari hadis sahih adalah para perawi. Dan akan kita lihat ya contohnya. Para perawi hadis, ya, mulai perawi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Perawi kelima mendengarkan langsung, dari perawi keempat. Perawi keempat mendengarkan langsung dari perawi ketiga. Perawi ketiga mendengarkan langsung dari perawi kedua. Perawi kedua mendengarkan langsung dari perawi pertama. Ini namanya adalah min awwalis sanadi ila muntaha, dari permulaan sanad sampai akhir sanad, itu bersambung. Yang kedua adalah perawinya itu harus adil. Adil itu adalah inna kulla rawin min rawat ittasafa bi kauni musliman, perawinya harus muslim. Jadi kalau ada hadis dia diadakan, dia diriwayatkan baik atau ditahamulkan, dia diadakan, disampaikan oleh seorang perawi yang non-muslim, atau belum balik, atau tidak berakal, atau perawinya fasik, atau perawinya tidak bisa menjaga harga dirinya, baik zahir dan batinnya, maka otomatis rawi itu tidak adil. Jadi ada ruwah itu adalah harus muslim, harus balik, harus berakal, bukan fasik, dan juga tidak merendahkan harkat martabatnya. Jika salah satu syarat ini hilang, maka keadilan perawi pun menjadi fatal. Hadisnya tentu saja jika adalah ruwah tidak terpenuhi, yang tidak menjadi hadis sahih. Kemudian dabtur ruwah, perawinya harus cerdas, mulai perawi pertama sampai perawi terakhir. Cerdas itu harus sempurna, tidak boleh setengah cerdas. Kalau setengah cerdas nanti tidak menjadi sahih lidzatihi, tapi mungkin bisa menjadi sahih li ghairihi, atau mungkin hasan lidzatihi. Cerdas ini ada kalanya dengan imma dabtus sadri, ada kalanya
cerdas itu adalah dengan kekuatan hafalan. Jadi ada seseorang menerima hadis dari gurunya, kemudian dia langsung menghafalkannya, langsung hafal. Namanya ada dobtu kitabin, atau dia tidak hafal tapi langsung ditulis. Oke, dia mendapatkan sebuah hadis dari seorang guru, kemudian langsung ditulis. Nah, namanya itu adalah dobtu kitabin. Kemudian ada musyudud. Syudud itu adalah mukhalafatus siqati liman huwa awsaqu minhu. Adalah jika ada seorang yang sikoh, ya, sikoh, berarti dia adil, dia dobet, oke. Kemudian dia meriwayatkan hadis, tapi ternyata ada orang yang lebih, ya, lebih sikoh darinya, lebih adil dan lebih cerdas darinya. Nah, maka hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh, ausak, itu namanya adalah hadis mahfud. Sedangkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh orang yang kecerdasannya, yang keadilannya, ya, itu di bawah orang yang lebih cerdas atau lebih kuat hafalannya, namanya adalah syad. Ketika sebuah hadis diriwayatkan oleh orang yang tidak sempurna, bertentangan dengan orang yang lebih sikoh. Ketika ada adamul illat itu adalah sebuah cacat sebuah hadis yang tampaknya itu dari segi matan atau sanadnya itu tidak bermasalah. Tapi bagi orang-orang yang mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh, menjadi ahli di bidang ulumul hadis, dia tahu bahwasanya sanad atau matan dari hadis ini bermasalah. Ini namanya adalah illat. Secara zahir dia tidak bermasalah, tapi secara ketika diteliti oleh ahlinya, ternyata dia ada masalah. Masalah yang seperti ini, yang ghamidun ini, hanya diketahui oleh para ahli. Ini namanya adalah illat. Oke, selanjutnya kita akan memasuki, nah ini ya, contoh dari hadis sahih lidatihi adalah hadis qara'a fil maghribi bitur. Ini dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 153. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat maghrib beliau membaca surat At-Tur. Oke ya. Hadis ini, oke, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan dari gurunya yang bernama Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mendapatkan hadis ini dari gurunya, yakni Imam Malik. Kemudian Imam Malik mendapatkan hadis ini dari gurunya, yakni Syihabuddin Az-Zuhri. Kemudian Syihabuddin Az-Zuhri mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Jubair bin Mut'aim. Kemudian Muhammad mendapatkan dari ayahnya. Ayahnya bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur dalam sholat maghrib. Oke. Hadis ini teman-teman dinyatakan sebagai hadis sahih. Kenapa? Pertama, sanadnya muttasil. Oke. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dalam kitab Sahih Bukharinya, Jami'us Sihah itu, beliau menerima langsung dari gurunya yang bernama Abdullah bin Yusuf. Gurunya mendapatkan langsung dari Imam Malik. Imam Malik mendapatkan langsung dari Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri langsung mendapatkan dari Muhammad bin Jubair. Muhammad bin Jubair mendapatkan langsung dari ayahnya. Ayahnya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Namanya adalah mutasil. Oke. Kemudian rawatuhu udulun dabiduna. Kemudian mulai dari Abdullah bin Yusuf, Imam Malik, Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Muhammad bin Jubair, kemudian ayahnya, dia menjadi rawinya. Rawinya semuanya adil dan cerdasnya sempurna.
Oke, coba kita lihat ya. Ini Abdullah bin Yusuf oleh para ulama ahli jarh wa ta'dil digelar dengan sikotun mutqinun, sikoh dan kokoh. Malik bin Anas imamun hafidun, imam dan hafal hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri seorang fikih, hafid, kemudian muttafaqun ala jalalati wa itqani, dimufakati oleh para ulama keagungannya dan kekokohannya dalam hadis. Muhammad bin Jubair sikotun, terpercaya. Jubair bin Mut'im, Jubair bin Mut'im ini ayahnya ya. Jubair Muhammad putra Jubair bin Mut'im. Itu adalah seorang sahabat. Oke. Namanya adalah rawinya adil dan rawinya dhabit. Kemudian hadis ini juga tidak ada sabnya karena setelah diteliti oleh para hadis lam yu'aridhu ma huwa aqwa minhu. Tidak ada hadis sahih yang bertentangan dengan hadis ini. Kemudian juga tidak ada khilafnya. Oke. Karena hadis ini adalah hadis sahih, maka wujubul amali bih, hadis yang seperti ini, hadis yang sahih lidzatihi ini, yang masuk dalam kategori hadis yang wajib diamalkan, kemudian menjadi hujjah syariah. Jadi ini adalah benar-benar dari Sayyidina Rasulullah yang harus kita contoh. Nah ini, para sahabat tadi sudah disebutkan bahwasanya syarat pertama dari hadis sahih itu adalah ittisalus sanad. Adalah sanad dari hadis ini mulai sanad pertama sampai sanad terakhir, kemudian akhirnya ditulis oleh para penulis kitab hadis, itu harus ittisalus sanad, harus bersambung. Pertanyaannya adalah kaifa na'rifu ittisalus sanad? Bagaimana cara kita untuk mengetahui sanad itu bersambung? Oke ya. Nah, seperti ini. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya Imam Bukhari itu mendapatkan hadis ini bersambung kepada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mendapatkan langsung dari Imam Malik. Imam Malik mendapatkan dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mendapatkan dari Muhammad mendapatkan dari Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im mendengarkan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama ayati ar-rawi bisighatin tahta minus sima wa ghairas sima. Nah, ini kembali ya. Yang pertama adalah ayyusarrihar rawi li ahdatsiyahis sima. Ini yang pertama. Ini mohon maaf apa? Penempatannya kebalik-balik. Yang pertama ayyusarrihar rawi li ahdatsiyahis sima. Redaksi yang digunakan rawi dalam meriwayatkan hadis itu adalah menggunakan salah satu redaksi mendengarkan. Seperti haddasana, haddasani, akhbarona, akhbaroni, amba'ana, amba'ani, sami'tu, qala li, qala lana, au. Seperti telah bercerita pada kami, telah bercerita padaku, telah memberi kabar pada kami, telah memberi kabar padaku, telah bercerita pada kami, telah bercerita padaku, saya telah mendengar, telah berkata padaku, telah berkata pada kami. Oke? Yang kedua adalah ayati ar-rawi bisighatin tahta minus sima wa ghairas sima. Seorang perawi meriwayatkan hadis kepada muridnya dengan menggunakan redaksi yang mungkin itu adalah redaksi simak atau redaksi yang bukan simak. Simak itu mendengarkan. Jadi seorang murid mendengarkan dari gurunya. Berarti kalau mendengarkan itu akan lewat ini, lewat ucapan. Nah, redaksi simak itu ini. Nah, ini redaksi simak yang benar-benar simak. Ini adalah redaksi yang simak dan mungkin juga tidak simak. Seperti anna, qala, hadasa, rawa, zakaro. Dari sesungguhnya bercerita, meriwayatkan, menyebutkan, dan lain sebagainya. Oke.
Coba kita lihat kembali kepada ini. Coba kita lihat hadis ini, hadis Rasulullah membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari-nya. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini, dari Abdullah bin Yusuf. Kemutasilannya bisa dilacak. Apakah Imam Bukhari mendapatkan langsung dari Abdullah bin Yusuf dari kata haddasan? Kenapa? Karena haddasana ini adalah redaksi sima. Nah, ini haddasan. Telah bercerita pada kami. Selanjutnya, apakah Abdullah bin Yusuf ini mendapatkan hadis ini secara langsung atau sanadnya bersambung langsung pada Imam Malik bin Anas? Akan kita lihat redaksinya menggunakan Imam Abdullah bin Yusuf berkata telah bercerita pada kami menggunakan kata akhbarona. Apakah akhbarona itu termasuk siagis simak, redaksi mendengarkan sehingga sanadnya bersambung? Akan kita lihat. Oke, ini ada akhbarona, bercerita pada kami, telah memberi kabar pada kami. Oke. Selanjutnya an Syihab ibni Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi. Ini menggunakan kata an. Imam Malik mendapatkan dari Ibn Syihab. Ibn Syihab mendapatkan dari Muhammad. Muhammad mendapatkan dari ayahnya yang bernama Jubair bin Mut'im menggunakan kata dari. Oke. Kata dari ini artinya adalah hadis mu'an-an. Hadis mu'an-an. Oke. Kemudian jika hadis mu'an-an itu diterima oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dari Ibnu Jubair atau Muhammad, maka hadis mu'an-an ini termasuk kepada redaksi ittisalus sanad. Ittisalus sanad kenapa? Karena hadis an ini adalah masuk pada kategori kedua. Ayat dia rawi bisigati tahtamilu sima wa ghairu sima. Redaksi dari itu. Imam Malik mendapatkan hadis Rasulullah SAW ketika sholat maghrib. Sholat maghrib membaca surat At-Tur ini dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dari ini. Karena redaksi dari itu ada kalanya dia mungkin mendengarkan atau selain mendengarkan. Tapi kalau mu'an-annya itu terdapat dan mu'an-annya itu adalah Malik dari Syihab, Ibnu Syihab dari Ibnu Jubair, maka hadis ini termasuk hadis muttasil. Nah, jelas ya? Oke, jelas. Selanjutnya adalah adlatul ruwah. Keadilan perawi. Apa sih adil itu? Nah, adil itu adalah man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Adil itu adalah seseorang yang memiliki karakter yang mendorongnya untuk selalu bertakwa dan menjaga harga dirinya. Sedangkan takwa itu sendiri adalah menjauhi semua perbuatan jelek dari dosa besar seperti syirik atau kefasikan atau bid'ah. Oke, namanya adil. Jadi takwa ya. Takwa itu artinya adalah orang yang menjauhi dosa besar atau kefasikan atau kebid'ahan. Nah, ini syarat, ini adalah rawi yang adil. Kemudian bagaimana sih caranya untuk mengetahui keadilan seorang rawi? Kan gini ya. Sebagaimana dalam hadis ini Imam Bukhari mendapatkan hadis ini, mendengarkan hadis ini dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah Yusuf mendengarkan hadis ini dari Imam Malik. Imam Malik mendengarkan hadis ini dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri mendengarkan hadis ini dari Muhammad bin Jubair.
Muhammad mendengar hadis ini dari ayahnya bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im mendengar hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengetahui bahwasanya Pak Abdullah bin Yusuf, Pak Imam Malik bin Anas, Pak Ibn Syihab Az-Zuhri, Pak Muhammad, Pak Jubair bin Mut'im, ya, ini semuanya adalah adil. Artinya orang yang memiliki karakter untuk selalu bertakwa dan menjaga harga dirinya dari sesuatu yang merendahkannya. Bertakwa dengan arti dia bukan orang yang syirik, dia bukan orang yang fasik, dan dia bukan tukang ahli bid'ah. Bagaimana? Nah, caranya adalah pertama imma bidan sisi muaddirina alaiha. Ay ayanu ulam au ta'dil awaqidun minhum alaiha. Jadi pertama adalah kita membuka, meneliti nama itu, contohnya nama Abdullah bin Yusuf dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Itu penilaiannya oleh para ulama bagaimana? Apakah dia termasuk penilaian yang seperti ini, ta'dil yang seperti ini, fulanun ilahil muntaha, derajat pertama, derajat kedua, derajat ketiga, derajat keempat, derajat kelima, derajat keenam. Nah, ini ya. Ataukah dia malah mungkin dicacatkan oleh para ulama. Para ulama. Mungkin di derajat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sebagaimana kalau Abdullah bin Yusuf sudah selesai, dia sudah diketahui, dia ternyata adalahnya beres. Kemudian kita teliti bagaimana dengan Imam Malik bin Anas. Nah, kembali lagi kita akan membuka kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, penilaian para ulama kepada para perawi hadis. Nah, apakah dia masuk kepada adalatul ruwah ketika dinilai keadilannya oleh para ahli hadis? Apakah dia masuk dalam derajat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Ataukah mungkin dia malah ya masuk dalam kategori cacat oleh para ulama ahli Jarh wa Ta'dil, mungkin derajat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau yang keenam. Oke, nah itu caranya ya nanti. Nanti akan kita pelajari Jarh wa Ta'dil. Oke, itu adalah pertama adalah imma bitan sisi mu'addilina alaiha. Kita melihat bagaimana para ulama menilai perawi itu. Apakah dia termasuk adil atau tidak adil di kitab-kitab mereka. Yang kedua adalah imma bil istidhafati wa syuhrati. Yang kedua adalah mungkin dengan melihat kemasyhuran bahwasanya rawi ini tidak mungkin dia tidak adil. Oke. Faman ishtarat adalatuhu baina ahli ilmi, maka seorang perawi yang telah masyhur menurut ahli ilmi dia adalah seorang yang adil, wa sa'asana alaihi kafa. Dan masyhur para ulama memuji keadilannya, maka tidak usah diteliti. Kenapa? Karena dia sudah masyhur, dia adalah seorang yang adil. Oke. Wadarika mislul a'immah al-masyhurina, seperti kemasyhuran yang disandang oleh para imam, ka'al-a'immatil arba'ah, seperti 4 imam fikih, seperti Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i radhiyallahu, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyanain, dan Sufyan As-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, Imam Auza'i, Imam Nakhai, dan lain sebagainya. Kalau sudah masyhur dia adil, maka dia adalah orang yang adil. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah hal yuqbal jarhu wa ta'dil min ghairi bayanin. Jika kita membaca kitab-kitab Jarh wa Ta'dil, Ibnu Hatim, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain sebagainya,
Pertanyaannya adalah apakah ketika seorang ulama ahli dalam mengadilkan seorang rawi atau mencacatkan kredibilitas seorang rawi itu harus menyebutkan dia ini adil loh, ini alasannya. Dia ini cacat loh, ini loh alasannya. Apakah seperti itu ataukah dia cukup perawi ini adil, perawi ini cacat tanpa menyebutkan penyebabnya? Jawabannya adalah amma ta'dil fa yuqbalu min walidikri sababi ala sahihi al-masyhuri. Menurut pendapat yang sahih dan yang masyhur, jika menilai keadilan, seperti ini, menilai keadilan seorang perawi, yang namanya maratibut ta'dil, keadilan seorang perawi, maka cukup menyebutkan redaksi adilnya tanpa menyebutkan sebabnya. Contohnya adalah seperti ini. Derajat kedua adalah seorang perawi itu sikotun terpercaya. Alasannya karena dia tidak pernah berbohong, karena dia bertakwa, karena dia tidak fasik, karena dia tidak memisahkan syariat dari hakikat dari syariat. Tidak usah disebutkan itu. Kalau dia adalah maratibut ta'dil, dia cukup menyebutkan tingkatan di mana posisi kredibilitas keadilan dari perawi itu, tidak usah disebutkan alasannya. Nah, selanjutnya adalah amal jarah. Kalau mencacat kredibilitas orang perawi, entah karena lemahnya hafalan, entah karena tertuduh berdusta, entah karena melakukan sesuatu yang makruh, entah karena pernah keluar dari Islam atau apalah rasanya. Oke. Fala yuqbalu illa mufassaron, maka harus menyebutkan ya fulan ini dia cacat kredibilitasnya. Cacatnya adalah karena A, dia meludah ke arah kiblat. Karena B, dia lemah hafalannya. Karena C, disebutkan kenapa dia cacat. Nah, alasan cacatnya disebutkan. Nah, itu kalau dia jarang. Kalau takdil, cukup saja dia terpercaya, dia adil, dia imam. Nah, cukup seperti itu. Tidak usah disebutkan kenapa dia adil, kenapa dia imam, kenapa dia hujah. Nah, tidak usah.